إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Wa fi din azanallahu wa iyyakum wa qadillah. Insyaallah kita akan melanjutkan belajar kembali bersama-sama belajar tafsir juz amma, dan seingat saya kita masih pada tafsir surat Al-Ghasyiyah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang yang celaka, menyebutkan keadaan orang-orang yang asyqiya dengan mendapatkan azab yang sangat pedih di an-nar, di neraka. Kemudian menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beriman, yaitu dalam firman-Nya, wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthutah. Berkata Imam Ibnu Katsir, lamma dzakara halal asyqiya sanna bi dzikri su'ada. Setelah Allah menyebutkan halal asyqiya, menyebutkan orang-orang yang celaka, keadaan orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang nanti dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah. Pada hari itu, pada hari kiamat nanti, orang-orang yang celaka itu apa? Khashi'ah, pandangannya itu hina, yang mereka itu capek di neraka, disiksa di neraka, dan masuk ke dalam neraka yang sangat panas, diberi minum dari mata air yang sangat panas, dan tidak ada makanan kecuali dhari' yang tidak membuat kenyang dan tidak menghilangkan lapar, bahkan menambah siksa. Ya. Setelah itu menyebutkan tentang keadaan apa? Ahlu as-su'ada, orang-orang yang bahagia, menyebutkan hal su'ada, keadaan orang-orang yang berbahagia, dengan menyebutkan wujuhu yawma idzin na'imah. Yawma idzin dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir ay yaumal qiyamah. Wujuhun yawma idzin ay yaumal qiyamah. Dan pada hari kiamat itu nanti manusia itu ada yang wujuhun, yang wajah-wajah mereka itu apa? Na'imah. Wajah-wajah mereka itu bercahaya. Wajah-wajah mereka itu berseri-seri. Ay ya'rifun na'im fiha wa inna ma hasala laha dzalika bi sa'yiha. Ini ketika melihat kenikmatan di dalam surga, maka mereka itu nampak pada wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah orang yang sangat berbahagia. Sebutkan dalam ayat yang lainnya dahulu bagaimana tentang wajah-wajah ahlu surga. Saya ala kulli hal, karena saking senangnya, saking bahagianya itu nampak dari wajahnya. Karena saking bahagianya, saking senangnya,
Sampai kebahagiaan dan kesenangannya itu sangat nampak pada wajah-wajah mereka, wajah-wajah ahlus surga. Lisa'yiha radiyah, karena usaha yang mereka telah lakukan, yang mereka itu senang. Yang mereka itu senang karena sebab usahanya. Jadi mereka itu bukan hanya senang merasakan nikmat secara badan, tetapi hatinya juga apa? Senang, radiyah. Nah, hatinya itu senang karena sebab usaha yang telah dilakukannya. Nah, karena sebab apa yang telah dirasakannya dari balasan Allah Subhanahu wa taala, dari amal soleh yang telah dilakukannya, sehingga mendapatkan kesenangan zahir dan kesenangan batin. Fi jannatin 'aliyah, yang mereka berada di surga yang apa? Yang tinggi. Nah, tinggi apanya ini? Hah? Tinggi di atas atau tinggi nilainya? Ya, tinggi dua-duanya. Tinggi artinya di atas, dan juga tinggi karena nilainya yang sangat tinggi. Aliyah al-makan dan juga aliyah al-qadr. Ini tinggi, tempatnya sangat tinggi, berada di atas. Dan kita tahu disebutkan dalam hadis bahwa surga itu ada bertingkat-tingkat. Disebutkan ada 100 tingkat, yang antara tingkat yang satu dengan satunya seperti langit dan bumi. Dan akan kelihatan, akan melihat kamarnya apa, atau melihat tempatnya. Ahli surga akan melihat pada tempat ahli surga yang lainnya, seperti kita melihat bintang. Dan akan diketahui itu surganya fulan, itu surganya fulan, pada nampak dan bertingkat-tingkat. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, idza sa'altumullah al-jannah fas'aluhu al-firdaus. Kalau engkau meminta kepada Allah surga, maka mintalah apa? Surga firdaus. Mintalah surga firdaus. Fa innahu a'la al-jannah. Karena surga firdaus itu yang paling tingginya surga. Surga itu tinggi, tapi yang paling tinggi adalah surga firdaus. Wa wasfuha, dan dia adalah tengah-tengahnya. Nah, wa fawqaha 'arsyur rahman, dan di atas firdaus, surga firdaus itu ada arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau minta surga firdaus. Nah, ini untuk menunjukkan apa? Mengajarkan kepada kita kalau punya cita-cita yang tinggi. Kalau punya cita-cita yang tinggi, jangan tidak punya keinginan yang tinggi. Selama itu sesuatu yang baik, maka kita mengharapkannya. Sehingga Allah mengatakan, sehingga disebutkan dalam hadis tadi, jika kalian hendak meminta surga, mintalah surga firdaus. Nah, surga firdaus yang paling tinggi dari surga. Maka surga itu tinggi di atas. Dan juga tinggi dari sisi apa? Tinggi dari sisi nilainya, keindahan yang luar biasa. Tidak seperti keindahan yang ada di dunia. Dari jauh indah, setelah didekati mungkin becek, ada airnya. Sepertinya rumput hijau, setelah didekati ada hewan-hewannya, ada semut bisa gigit dan sebagainya. Kalau ini tidak, tempatnya indah, wangi, tidak ada yang mengganggu sama sekali, tidak ada yang menyakiti badannya. Nah, ini tempat yang sangat indah, yang penuh di sana dengan kebun-kebun, ya, dengan tanaman-tanaman. Ini tempat yang sangat indah. Fi jannatin 'aliyah, 'aliyah di sini bukan hanya tinggi dari sisi tempatnya, tapi juga sangat indah, tinggi nilainya. Rafi'ah, bahiyah, fil ghurafat aminun. Mereka berada tempat yang tinggi, yang sangat megah, sangat mewah, sangat indah, dan berada pada ghurafat, pada ruangan-ruangan atau
kepada kamar-kamar yang mereka semuanya aman, tentram, enak, tidak ada yang mengganggu apapun, tidak ada gangguan bau, tidak ada gangguan apa saja. Nah, berbeda dengan apa? Berbeda dengan dunia. Nah, kemudian dikatakan di sini la tasma'u fiha laghiyah. Dan engkau tidak akan mendengar di dalam surga itu laghiyah. Apa itu laghiyah? Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, la yasma'u fil jannah allati hum fiha kalimata lahwin. Engkau tidak akan mendengar di surga, bagi orang-orang yang berada di surga itu tidak akan mendengar ucapan-ucapan yang lahwin, ucapan-ucapan yang la yu'tabar, yang muhmal, yang tidak bernilai, ucapan-ucapan yang rendah, yang tidak bernilai, tidak akan kau dengarkan. Ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan, apalagi yang menyakiti, yang ada sukhriyah di sana, ada penghinaan, ada ejekan. Tidak ada kalimat-kalimat yang menyakiti sama sekali, jangankan yang menyakiti. Yang tidak bernilai, yang tidak membuat senang, itu tidak ada. Semuanya membuat senang. Karena surga itu kesenangan yang tidak ada putusnya. Kesenangan yang tidak ada berhentinya, kesenangan yang terus-menerus, tidak ada sedihnya. Nah, maka di sana tidak ada ucapan-ucapan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang tidak bernilai. Nah, la tasma'u fiha laghiyah. Di samping tempatnya bagus, makan, minum, ya, dengan makanan yang yang dengan buah-buahan yang enak, minuman yang sangat enak, dan makan dan minumnya itu bukan karena lapar. Makan dan minumnya itu karena ingin merasakan enak, bukan karena lapar. Kalau lapar berarti apa itu? Kalau lapar berarti tidak senang, ya kan? Kalau lapar berarti nggak senang, nggak ada haus. Jadi makan dan minum itu karena ingin merasakan nikmat. Setelah nikmat ini merasakan nikmat yang lain. Setelah merasakan enaknya makan ini, pengen makan yang lainnya. Bukan karena lapar, tapi karena kelezatan, taladdudan. Makan ini dan makan itu dalam rangka merasakan kenikmatan. Minum ini dan minum itu dalam rangka merasakan kenikmatan. Maka badannya merasakan kenikmatan, hatinya juga merasakan kenikmatan, karena tidak ada kalimat-kalimat yang menyakiti hatinya. Tidak ada kalimat-kalimat yang sia-sia, apalagi menyakiti hatinya. Dikatakan dalam ayat yang lainnya sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, la yasma'una fiha laghwa illa salama. Engkau tidak akan mendengarkan, mereka di dalam surga tidak akan mendengarkan kalimat yang sia-sia, kecuali kalimat yang salama, yang bersih dari apa? Bersih dari kekurangan. Kalimat-kalimatnya itu kalimat-kalimat yang bersih dari kekurangan, kalimat yang baik, kalimat yang bermanfaat, kalimat yang membahagiakan, kalimat yang menyenangkan. Dikatakan dalam ayat yang lainnya, la laghun fiha wa la ta'sim. Tidak ada kalimat yang lahwi, sia-sia, dan juga tidak ada kalimat yang mengandung dosa yang menyakiti. Ayat yang lain mengatakan, la yasma'una fiha lahwan wa la ta'sima illa qila salama. Nah, mereka tidak akan mendengar kalimat yang sia-sia, kalimat yang menyakiti. Yang mereka dengar adalah kalimat yang fi ghayatis salamah, yang bersih dari kekurangan, yang bersih dari kekurangan. Baik. Kemudian dikatakan apa tentang surga? Fiha ainun apa? Jariyah. Fiha ainun jariyah. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, wa hadhihi nakiratun fi siyaqil itsbat. Fiha ainun, ain itu nakirah. Fi siyaqi al-itsbat, dalam kalimat itsbat. Walaysa al-muradu biha ainan wahidah. Namun yang dimaksud di sini bukan berarti satu ain. Ain itu apa? Mata air. Di dalamnya, di dalam surga ada mata air atau ada sungai-sungai yang mengalir.
Ada mata air yang jariyah, mata air tapi terus mengalir, mengeluarkan air. Yang dimaksud dengan ain di sini adalah bukan satu, tapi wa innama hadza jinsun, tetapi ini menunjukkan jenis. Bahwasanya di sana ada mata air, ada jenis mata air yang terus, ada mata air yang jenisnya terus mengeluarkan apa? Air. Bukan mata air yang diam, bukan mata air yang seperti di tempat kita seperti danau misalnya, yang airnya itu diam, tidak, tapi terus mengalir, terus berganti mengalir. Dan itu lebih indah daripada mata air yang diam. Kalau diam kan airnya lama-lama bisa berubah kalau di dunia. Kalau ini tidak, berganti terus, mata airnya mengalir terus, berganti dengan yang baru. Nah, bahkan dikatakan dalam hadis di sini disebutkan dalam riwayat dari Abu Hurairah, disebutkan di sini riwayat sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anharul jannah tafajjara min tahti tilalin atau min tahti jibalil misk. Sungai-sungai di surga itu mengalir dari yang airnya itu berasal dari bawah gunung misk. Gunung mistik. Nah, ini airnya itu air yang wangi, bukan air yang biasa. Air yang terus mengalir dari gunung yang misk, yang wangi, dan airnya terus mengalir dan berubah. Bukan air yang tenang, bukan air yang diam, tapi air yang terus berjalan, bergerak, berubah. Setiap hari, setiap saat berubah, air yang baru. Apa yang kita bayangkan itu tidak akan bisa persis bagaimana yang ada yang lebih dari apa yang kita bayangkan, karena kenikmatan surga adalah kenikmatan yang ala khatarun ala qalbin basyar, tidak pernah didengar, tidak pernah terbetik dalam hati kita. Nah, fiha sururun marfu'ah, di dalamnya itu ada surur. Apa itu surur? Surur itu jamak dari sarir. Nah, jamak dari sarir. Apa itu sarir? Apa? Dipan. Dipan untuk apa? Untuk tidur. Gak ada tidur di surga. Di surga gak ada tidur. Kalau tidur itu capek kan. Tidur itu kan karena capek. Dan tidur itu saudaranya maut, akhul maut. Tidak ada saudaranya kematian, tidak ada di surga. Jadi dipan ini kita artikan yang bagus pakai apa gitu, saya nggak tahu kalimatnya. Ini bukan dipan, sarir itu mungkin singgasana. Atau ada bahasa yang namanya takhta atau tidak? Singgasana, takhta atau sama saja. Nah, kurang lebih begitulah. Nah, ada tempat singgasana yang tinggi. Yang singgasana ini untuk diduduki atau untuk bersendehan. Bukan untuk tidur, karena tidak ada tidur di dalam surga, tidak ada capek. Orang tidur kan karena capek, ini enggak. Semuanya penuh dengan kenikmatan. Dan kalau tidur berhenti dari kenikmatan, enggak. Ini terus kenikmatan yang tidak pernah berhenti sesaat pun. Ini di surga. Sebagaimana tadi, makan dan minumnya bukan karena apa? Bukan karena lapar, bukan karena haus. Makan dan minumnya karena ingin merasakan kelezatan yang terus tidak pernah berhenti, kelezatan kenikmatan yang tidak pernah berhenti. Nah, fiha sururun marfu'ah. Di dalam surga ada singgasana yang tinggi. Dikatakan oleh Ibnu Katsir, 'aliyah, na'imah, katsiratul furs. Yang sangat tinggi, sangat indah, yang banyak yang empuk bahasanya, yang enak diduduki. Nah, murtafi'atus samki, yang tinggi dan sangat kuat, kokoh. 'Alaihal hurul 'ain, dan di atas singgasana-singgasana tadi ada bidadari-bidadari. Qalu, dikatakan oleh mereka para ulama mengatakan
Bagaimana ini singgasananya tinggi itu gimana kalau duduknya? Oh, singgasananya tinggi bagaimana duduknya? Dikatakan di sini, fa idza arada waliyullah an yajlis ala tilka surur 'aliyah tawadhu'at lahu. Kalau kepengin duduk, singgasananya turun. Singgasana otomatis turun. Ini singgasana yang sangat indah, sangat besar, sangat mewah, sangat tinggi tadi, yang di sana ada bidadari-bidadarinya akan turun sendiri, kemudian yang mau duduk di sana tinggal duduk. Tidak ada capek. Nah, tidak ada kalau ingin sesuatu harus nyari-nyari, harus ke sana kemari, tidak. Apa yang dia inginkan akan dengan mudah dia dapatkan. Tidak ada kecapean. Yang ada adalah kenikmatan. Tidak ada kesusahan dan seterusnya. Nah, kemudian wa aqwabu mawdu'ah. Dan di sana nanti ada aqwab. Aqwab itu adalah apa? Dikatakan di sini yakni awani syurb mu'addah mursadah liman aradaha min arbabiha. Di sana ada awani syurb, tempat-tempat minum. Aqwab itu tempat-tempat minum. Gelas-gelas yang sangat indah, yang sudah siap, sudah disiapkan, sudah kapan mau tinggal ambil gitu. Sudah disiapkan. Nah, mursadah, bahkan mursadah yang dia senantiasa apa? Atau mursidah, yang senantiasa mengawasi. Artinya kapan saja orang ahlu surga pengen, dia langsung mendatanginya. Kapan saja ahlu surga kepengin, dia langsung siap untuk diambil. Selalu melihat mana yang kepengin dari ahlu surga, mana yang ingin dari ahlu surga, segera dia akan apa? Mendatanginya, atau segera akan bisa diambil dengan mudah oleh ahlu surga. Wa namariqu masfufah. Dan di surga itu ada namariq. Namarik itu dikatakan di sini oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, an-namarik al-wasaid. Ada bantal-bantal yang masfufah, yang sudah tersusun dengan indah. Bantal-bantal yang sudah tersusun dengan indah. Wa kadza qala Ikrimah. Begitu pula dikatakan oleh Ikrimah, oleh Qatadah, oleh Ad-Dhahhak, oleh As-Suddi, oleh Tsauri. Yang setiap dipakai bantal tadi terus tidak berantakan, selalu apa? Tersusun dengan indah. Tidak ada yang namanya capek terus karena tidak dipakai harus dibersihkan, tidak ada. Kalau nggak dipakai jadi bau, nggak ada. Semuanya serba wangi, semua sudah siap, serba rapi, serba indah. Setelah dipakai kemudian tetap tersusun dalam keadaan indah, keadaan rapi. Nah, wazarabiyu mabthusah. Zarabiyu itu jamak dari zirbiyah. Zarabiyu itu jamak dari zirbiyah, mufradnya zirbiyah. Zirbiyah itu dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, ini radhiyallahu anhuma, az-zarabi al-bist. Mungkin dalam bahasa kita adalah karpet atau karpet kurang bagus, permadani ya, permadani. Nah, dalam bahasa kita permadani. Di sana ada permadani yang mabsusah. Apa itu mabsusah? Ai hahuna wa hahuna liman aradal julus 'alaiha. Sudah siap di sana dan di sana. Bagi yang mau duduk sudah disiapkan permadani tadi. Tidak harus ngambil bawa dulu kemudian ditaruh, sudah siap. Kapan mau duduk di mana? Mau duduk di permadani di sebelah mana? Sudah siap. Akan disiapkan permadani itu sudah siap dengan sendirinya. Nah, ini keadaan ahlu su'ada, bagaimana orang-orang yang bahagia dengan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini untuk mendapatkannya tentu saja tidak dengan semudah membalik tangan. Harus ada yang namanya apa? Al-mujahadah. Harus ada yang namanya upaya, perjuangan. Harus ada yang namanya sabar. Harus ada yang namanya menundukkan hawa nafsu, menundukkan syahwat. Nah, tidak bisa ingin masuk surga kemudian tidak ada usaha. Dia harus berusaha dengan
melawan hawa nafsunya, melawan syaitan, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Beralih kepada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengalihkan kepada ingin memberitakan kepada kita tentang keesaannya, tentang maha esanya Allah dalam hal penciptaan, dalam hal mengatur, dalam hal mencipta. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu ayat-ayat Al-Qur'an itu kalau kita membacanya, mengambil pelajaran darinya, kita akan mendapatkan pelajaran yang banyak, yang berpindah-pindah dari pembahasan ini kepada pembahasan yang lainnya, akan mendapatkan faedah yang besar sehingga akan meningkatkan iman kita. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada onta, bagaimana onta itu diciptakan? Apakah mereka tidak melihat di sini melihat apa maksudnya? Melihat dengan melihat tapi sambil memikir, sambil menghayati tentang penciptaan onta tadi. Bagaimana ada hewan yang diciptakan dengan seperti ini keadaannya. Hewan yang sangat kuat, hewan yang sangat banyak manfaatnya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala amiran ibadahu bin nadhr fi makhluqatihi ad-dala ala qudratihi wa 'azamatihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk melihat kepada makhluk-makhluknya. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk melihat kepada makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang maha mampunya Allah untuk melakukan apa saja Allah kehendaki, yang Allah tidak memiliki ketidakmampuan dalam apapun untuk apa yang Allah inginkan, Allah ingin lakukan, dan menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dalam ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan Allah memerintahkan kepada kita untuk melihat makhluk-makhluk yang ada di depan mata kita, untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha mampu untuk membangkitkan manusia setelah matinya. Sebagaimana itu semuanya yang kita lihat menunjukkan tentang maha agungnya Allah Subhanahu wa taala, maha mampunya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang sulit bagi Allah untuk mengembalikan manusia, membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Maka Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, fa innaha khalqun ajib. Sesungguhnya onta itu adalah makhluk yang ajib, yang luar biasa. Nah, wa tartibuha gharib, yang susunan badannya itu sangat luar biasa. Nah, tidak ada pada yang lainnya. Tidak ada pada yang lainnya. Fa innaha fi ghayatil quwwah wa shiddah. Dia itu hewan yang sangat kuat. Hewan yang sangat kuat dan sangat keras. Dan kuat untuk tidak minum, kuat kepanasan di tempat yang kita tahu di negeri Arab yang sangat panas. Mungkin ada yang mengatakan, tapi ada yang lebih kuat lagi, kayak gajah bagaimana? Gajah nggak ada di sana, jadi yang disebutkan di sini onta. Dan juga gajah manfaatnya tidak seperti onta. Gajah manfaatnya tidak seperti onta. Gajah paling biasanya diapa? Ya untuk dilihat saja paling. Nah, kalau dinaiki kan tidak. Dinaiki paling untuk bermain-main saja. Tapi kalau onta betul-betul dimanfaatkan untuk dinaiki sebagai kendaraan yang bisa dipakai oleh setiap orang. Bukan sekedar untuk kendaraan tontonan, bukan. Betul-betul dipakai, dimanfaatkan. Nah, yang sangat besar, yang sangat kuat. Nah, wa ma'a dzalika talin lil hamal was-saqil, meskipun sangat kuat, sangat kekar, tapi ternyata bisa bisa diperintah, bisa disuruh untuk membawa barang yang sangat berat, bisa disuruh untuk turun
ketika mau ditaruh di sana barang, onta tadi mau turun. Karena sangat tinggi. Kalau tidak turun tidak bisa naik. Bagaimana naiknya? Maka dia bisa turun, kemudian bisa dinaiki, bisa dikasih di sana barang-barang yang sangat berat. Nah, tungqad lil qaid ad-dha'if, dan bisa disetir, dikendalikan ya oleh oleh pengendali yang lemah. Ya, barangkali hanya anak-anak, anak muda, tapi onta itu nurut. Nah, bisa dijinakkan. Hewan yang begitu kuat tapi mudah dan bisa dijinakkan. Tidak ada yang seperti onta. Kuda kalah kuatnya dengan onta. Nah, dari kena panasnya, dari kena hujan, dari kena dingin, dari membawa barang yang kuat, tidak ada yang seperti onta. Bahkan diceritakan oleh sebagian sopir-sopir di sana itu, yang paling khawatir itu kalau naik bus, sopir itu kalau malam yang paling khawatir kalau tiba-tiba ada onta lewat, karena seakan-akan nabrak gunung. Kalau nabrak onta itu seperti nabrak gunung, dan kebanyakan mobilnya nabrak onta mati sopirnya. Apalagi kalau keras, karena onta itu sangat kuat dan sangat keras. Namun demikian ternyata bisa ditunggangi, bisa ditundukkan, bisa dikendalikan. Padahal di sana ada hewan-hewan kecil yang nggak bisa dikendalikan ya. Ini padahal hewan yang kuat. Di sana banyak hewan-hewan kecil yang nggak bisa disuruh. Tapi ini ada hewan yang kuat, tapi bisa disuruh. Bahkan watukal, dimakan dagingnya. Wa yuntafa biwabriha, bahkan bisa diambil manfaatnya dari air kencingnya. Nah, bisa. Nah. Wa yusrab labanuha, dan diminum air susunya. Nah. Wa nabbahu bidzalika li anna al-arab ghaliba dawabihim kana al-ibil, dan kenapa diperintahkan untuk melihat onta? Kenapa yang disebutkan di sini onta? Di antaranya karena apa? Karena hewan yang ada di Arab pada waktu itu adalah onta. Yang paling banyaknya adalah onta. Meskipun ada juga kuda, tapi tidak seperti onta. Wa kana Shuraih al-Qadhi yaqul, dan dahulu Shuraih al-Qadhi mengatakan, ukhruju bina hatta nanzura ila al-ibil kaifa khuliqat. Di antara para ulama ada yang mengatakan, mari keluarlah bersama kami sampai kita melihat onta. Bagaimana onta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga setelah itu wa ila samai kaifa rufi'at. Dan lihatlah, apakah mereka tidak melihat kepada langit? Kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan, yang nanti pada hari kiamat akan apa? Akan dihilangkan, ya kan? Masih ingat ayatnya? Pada surat apa? Bahwa nanti pada hari kiamat langit ini akan dihilangkan, tidak ada lagi langitnya. Nah, pada surat apa? Sudah lewat itu, surat At-Takwir. Nah, wa idza samaa'u kushitat. Dikatakan oleh para ulama seperti As-Suddi dan yang lainnya, Dhahhak mengatakan tankashit hatadhab. Nanti langit itu akan dihilangkan oleh Allah pada hari kiamat. Gunung-gunung akan dihancurkan, dijalankan terbang dengan seperti debu yang berterbangan. Kemudian langitnya akan dihilangkan pada hari kiamat. Nah, baik. Maka lihatlah bagaimana langit ini Allah angkat sampai tinggi dan tidak ada tiang yang menyangganya, dan tidak ada yang rusak, tidak ada yang retak, nggak perlu ada perbaikan, nggak perlu ditambal, nggak perlu yang lainnya. Wa ila samai kaifa rufi'at, lihatlah kepada langit bagaimana langit itu ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan lihatlah kepada gunung bagaimana gunung itu ditancapkan. Yang disebutkan dalam ayat yang lainnya bahwa gunung itu ditancapkan sebagai apa? Dulu sebagai pasak, sebagai kalau ibarat kemah itu sebagai patoknya, sehingga kemah tadi menjadi kokoh. Begitu pula gunung-gunung jadi pasak untuk bumi ini, sehingga bumi ini tidak bergetar, tidak goyang, tapi kokoh. Lihatlah kepada gunung yang sangat besar, yang sangat indah. Lihatlah juga di sana ada
tanaman-tanamannya, di sana ada mata airnya dan yang lain-lainnya. Lihatlah kepada gunung kaifa nusibat, bagaimana Allah tancapkan gunung tadi. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan lihatlah kepada bumi bagaimana Allah hamparkan bumi ini sehingga bisa ditempati. Tidak semuanya air. Hamparan bumi itu tidak semuanya air yang sehingga sulit kita untuk menggunakannya. Tidak semuanya lumpur. Tidak semuanya batu sehingga nggak bisa ditanami. Tapi ada tanahnya, ada batunya, ada airnya. Lihatlah bagaimana Allah menghamparkan bumi ini. Ini tidak ada yang bisa melakukannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka maksudnya di sini lihatlah itu bukan ngelihat setiap hari ngelihat, tapi bukan ngelihat biasa, ngelihat sambil mikir. Ngelihat sambil menghayati, memikirkan betapa maha mampunya Allah, betapa maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, wa ilal jibali kaifa nusibat ay ju'ilat mansubah qa'imah thabitah rasiyah li'alla tamidal ardi ahliha wa ja'ala fiha ma ja'ala minal manafi' wal ma'adin. Lihatlah kepada gunung bagaimana Allah tancapkan gunung tadi tegak kokoh sehingga bumi tidak goyang, dan juga bagaimana di dalam gunung-gunung tadi ada manfaat-manfaat yang besar, ada barang-barang semua, ada barang-barang tambang atau yang semisalnya. Nah, wa ilal ardi kaifa sutihat, lihatlah kepada bumi kaifa sutihat ay kaifa busitat wa muddat wa muhhadat. Nah, lihatlah bagaimana bumi itu dihamparkan, digelar. Fanabbahal badwi ala al-istidlal bima yushahiduhu min ba'iri alladhi huwa raqib alayhi was sama' allati fawqa ra'sihi wal jabal alladhi tujahuhu wal ardh alladhi tahtahu ala qudratil khaliq dzalika wa sani'ihi. Nah, wa annahu ar-rabbul 'azim al-khaliq al-mutasarrif al-malik wa annahu al-ilah alladhi la yastahiqu al-ibadah. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, maka dengan sebab itu saja orang Badui itu bisa mengambil pelajaran dengan apa yang dilihat. Orang Badui itu bisa mengambil pelajaran dan mengingatkan bahwasanya tidak mungkin ini semuanya kecuali ada yang menciptakannya. Tidak mungkin adanya langit, bumi, gunung yang sangat indah kecuali di sana ada yang menciptakannya, ada yang maha mampu untuk melakukan apa yang dikehendakinya, yaitu bahwasanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, yang satu-satunya pencipta, yang mengatur urusan alam semesta, yang menguasai alam semesta, yang tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini Badui bisa mengambil pelajaran. Nah, maka semestinya orang yang lebih pandai, yang berada di kota itu bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya. Dari sini disebutkan riwayat juga kaitannya dengan Badui tadi. Nah, disebutkan dalam riwayat dari sahabat Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu, qala kunna nuhina an nas'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'. Atau kunna nahaina an nas'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'. Kami dahulu tidak berani terkadang untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ada hal-hal yang membuat tidak berani untuk menanyakannya, takut itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditanyakan. Fakana yujibuna an yaji'a ar-rajul min ahli al-badiyah, dan kami suka ketika datang seorang Badui, atau kami pernah takjub, senang ketika melihat ada seorang Badui yang berpikir, yang datang bertanya kepada Nabi, dan kami mendengar waktu itu. Apa katanya? Orang Badui tadi mengatakan, "Ya Muhammad." Orang Badui yang manggilnya begitu. Ya Muhammad. Ini orang gunung, manggilnya biasa. "Ya Muhammad, innahu atana rasuluka fa za'ama lana annaka taz'umu anna Allah arsalaka." Wahai Muhammad,
Kata Badui tadi, telah datang kepada kami utusan kamu. Dan dia mengatakan, mengaku-ngaku bahwasanya engkau itu adalah seorang yang diutus oleh Allah. Apakah benar? Maka Nabi mengatakan apa? Shadaqa, benar utusan tadi. Bahwa saya adalah utusan Allah. Kemudian Badui tadi mengatakan apa? Faman khalaqas sama? Badui tadi nanya, siapa yang menciptakan langit? Badui yang berpikir ya, siapa yang menciptakan langit? Nah, dia mengatakan Allah. Nabi mengatakan Allah. Qala faman khalaqal ard? Siapa yang menciptakan bumi? Nabi mengatakan Allah. Nah, kemudian faman nasaba hadzal jibal wa ja'ala fiha ma ja'ala? Dan siapa yang menancapkan gunung ini? Nah, Nabi mengatakan Allah. Qala, maka Badui tadi kemudian mengatakan fabilladzi khalaqas sama wal ard wa nasaba hadzal jibal, demi yang telah menciptakan langit dan demi yang telah menciptakan bumi dan demi yang telah menciptakan gunung. Allahu arsalaka, apakah Allah mengutus engkau? Yang menciptakan langit, bumi dan gunung ini yang mengutus engkau, menjadikan engkau sebagai utusannya? Nabi mengatakan, "Na'am, iya." Wa za'ama rasuluka anna 'alaina khamsu salawat fi yaumina wa lailatina. Dan utusan kamu juga mengatakan kepada kami bahwasanya wajib bagi kami untuk salat 5 waktu, 1 hari 1 malam. Apakah itu benar? Nabi mengatakan, qala shadaq, benar. Utusan tadi benar. Qala fa billadzi arsalaka Allahu amaraka bihadza? Demi yang telah mengutus engkau. Apakah betul-betul Allah menyuruh engkau untuk seperti itu, untuk memerintahkan kami agar salat 5 waktu? Maka Nabi mengatakan, "Na'am, iya." Qala wa za'ama rasuluka anna 'alaina zakah fi amwalina. Dan utusan kamu juga mengatakan kepada kami bahwasanya kami wajib untuk mengeluarkan zakat dari harta kami. Maka Nabi mengatakan, "Shadaq, benar orang tadi." Qala fa billadzi arsalaka Allahu amaraka bihadza? Demi yang telah mengutus engkau. Apakah Allah mengutus kamu, memerintahkan kamu dengan perintah zakat ini? Nabi mengatakan, "Na'am." Wa za'ama rasuluka anna 'alaina hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Dan utusan kamu mengatakan kepada kami bahwasanya wajib bagi kami untuk haji bagi yang mampu. Apakah benar? Nabi mengatakan, qala shadaq, iya. Tsumma qala tsumma wala. Kemudian Badui tadi apa? Meninggalkan Nabi, ya. Tidak menanyakan, tidak bertanya lagi. Kemudian Badui tadi sambil pergi sambil mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la uzid 'alaihinna wa la anqusu minhunna syai'a." Kata Badui tadi, demi yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran, aku tidak akan menambahi kecuali itu dan tidak akan menguranginya. Ini saya akan menjalankan ini saja. Menjalankan yang wajib-wajib saja. Saya akan menjalankan ini saja. Kemudian Nabi mengatakan, "In shadaqa la yadkhulannal jannah." Kalau orang itu benar, jujur dengan apa yang dia ucapkan, menjalankan ini semuanya, dia sungguh akan masuk ke dalam surga. Nah, ini maksudnya di sini apa? Badui tadi ketika ingin melihat kebenaran, dia menanyakan tentang langit dan bumi ini. Dia meyakini bahwa langit dan bumi ini bukan ada dengan sendirinya, bukan tidak ada yang mengatur. Berbeda dengan sebagian orang yang dianggap ahli filsafat, ya, orang-orang yang dianggap orang yang hebat, ilmunya tinggi, pendidikannya, tapi belum sampai ini untuk mencari, untuk untuk meyakini bahwa Allah itu ada, itu butuh dalil sampai beribu-ribu dalil, beratus-ratus dalil baru mengatakan Allah itu ada. Sampai ada seorang tokoh filsafat dahulu, saya lupa namanya, dia diiringi oleh orang banyak sekali. Kemudian ada seorang yang bertanya, siapa itu? Orang bertanya kepada orang lain, ada satu orang bertanya kepada satu orang, siapa itu orang kok diiringi oleh orang banyak seperti pembesar? Kemudian orang tadi mengatakan, apa kamu nggak tahu siapa fulan? Fulan ini adalah orang yang bisa menemukan, membuktikan adanya Allah dengan 1000 bukti. Nah, yani untuk membuktikan adanya Allah harus mencari 1000 bukti. Dengan melihat apa yang ada di depan mata itu sudah cukup menunjukkan bahwa di sini ada Allah Subhanahu wa taala, ada yang Maha Mampu, ada yang menciptakan, ada yang mengatur, dan tidak lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika diceritakan Abu Hanifah
diskusi oleh siapa? Oleh orang filsafat. Ketika mereka mau mengungkapkan apa yang mereka ungkapkan, Abu Hanifah mencegah dulu. Dengarkan dulu, saya ingin menyampaikan apa yang sedang saya pikirkan. Kata Abu Hanifah, apa yang kamu pikirkan? Saya itu lagi heran. Bagaimana ada kapal? Kapal itu bisa nyebrang sendiri. Membawa barang-barang yang bagus, membawa kayu. Bisa nyebrang sendiri kapalnya. Dari ujung pulau ke pulau satunya sampai ke pesisir. Kemudian kayunya bisa diturunkan dan tidak ada nahkodanya, tidak ada yang mengendalikan kapal tadi, bisa turun sendiri, barang-barang bisa berjalan sendiri. Apa kata orang filsafat tadi? Katanya, apa kamu bukan orang gila ya, Abu Hanifah? Apa kamu nggak gila? Masa ada kapal seperti itu? Masa apa benar? Apa kamu nggak gila mengatakan seperti itu? Apa benar? Ada kapal bisa berjalan sendiri, membawa barang yang banyak, ditaruh sendiri. Apa kamu nggak gila? Nah, kata Abu Hanifah, bagaimana kamu tidak percaya dengan yang seperti itu? Kemudian tidak percaya bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi, belum percaya kalau ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kalau tadi kan urusannya yang kecil, membawa kapal datang itu tidak mungkin. Artinya bahwa itu tidak mungkin, ada kapal berjalan sendiri tidak mungkin. Pasti di sana ada nahkoda. Bagaimana kamu tidak percaya kalau kapal itu bisa berjalan sendiri, sementara kamu tidak percaya adanya yang mencipta, ada yang mengatur urusan alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Harus mencari bukti yang begitu banyak untuk menyatakan adanya Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ikhwana fiddin, a'azanallahu wa iyyakum. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala amiran ibadahu bin nazar fi makhluqatihi ad-dala ala qudratihi wa 'azamatihi. Allah memerintahkan di dalam ayat ini, memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk melihat kepada makhluk-makhluknya. Untuk melihat kepada makhluk-makhluknya yang ini menunjukkan tentang maha mampunya Allah, maha kuasanya Allah, maha agungnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentunya yang dimaksud dengan melihat di sini melihat nadrat tafakkur, melihat tapi dengan pandangan memikirkan, menghayati, melihat di balik penciptaan ini tentu ada yang maha kuasa, ada yang maha pencipta, ada yang maha mampu, maha sempurna. Nah, dan itu tidak lain kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, maka di dalam ayat ini di samping kita diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang tentang keadaan hari kiamat, di mana nanti manusia akan terbagi menjadi dua. Ada yang menjadi orang-orang yang celaka, ada orang-orang yang ada orang yang celaka, ada orang yang berbahagia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam ayat ini tentang keesaannya, keesaan Allah dalam penciptaan, keesaan Allah dalam mengatur urusan alam semesta, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menguasai alam semesta. Oleh karena itu, wallahu a'lam bishawab, barangkali di sini di antara hikmah kenapa surat ini termasuk surat yang selalu dianjurkan untuk dibaca dalam pertemuan orang yang banyak, ketika pada sholat Id, ketika pada sholat Jumat, disunahkan untuk membaca surat ini karena memang ada perkara yang besar dalam surat ini untuk mengingatkan kepada kaum muslimin tentang keadaan hari kiamat, bagaimana manusia nanti pada hari kiamat akan terbagi menjadi dua kelompok, dan juga di sini ada perkara yang mengajak kita untuk mentauhidkan Allah, mengajak kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan maha mampunya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap segala sesuatu. Kemudian menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu-satunya yang diibadahi. Nah, masih ada beberapa ayat nanti setelah Isya. Dan kita cukupkan dulu. Wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.